Batik sebagai kain tradisional telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Bahkan sejak lama telah diakui sebagai salah satu tekstil karya seni bangsa Indonesia yang terkenal. Sangatlah tepat jika pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya dunia yang merupakan karya budaya bangsa Indonesia yang memiliki nilai tradisional yang tinggi dan diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Sayangnya, walaupun telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO, timbul juga persoalan klaim tentang batik oleh negara lain. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya antisipasi perlindungan hak kekayaan intelektual atas kepemilikan karya budaya bangsa. Jadi gini Mas, kenapa sih seni rupa ini, Direktorat Pengembangan Seni Rupa itu sangat memperhatikan tentang HKI? Karena HKI sebagai warisan budaya itu adalah jati diri yang harus kita pertahankan ya, jati diri. Kemudian yang kedua, juga dari nilai ekonomi dia membawa keuntungan. Ini HKI. Apalagi yang sudah hak cipta yang sudah diperbarui ya. Jadi motif-motif yang sudah diperbarui itu juga akan mendatangkan nilai ekonomi. Contohnya batik-batik yang sudah dieksplorasi, yang kontemporer itu juga sekarang kan diminati ya oleh masyarakat luas, anak-anak muda. Kabupaten Batang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk saat ini tercatat 712.881 jiwa, yang sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, dan industri. Salah satu industri yang dapat dikembangkan dan menjadi andalan Kabupaten Batang adalah industri batik. Saat ini ada 7 daerah pembatikan yang masing-masing memiliki ciri pewarnaan, ragam hias, jenis, dan fungsi. Cara fokus masalah batik, ini yang sangat menarik. Kenapa? Karena daerah saya ini berbatasan langsung dengan Kota Pekalongan, di mana semua orang se-Indonesia ini tahu bahwa pusat batik di Indonesia adalah Kota Pekalongan. Tapi jangan salah, karena batik tertua ini ada di tempat kami, yaitu batik Medan Negeri, atau lebih terkenal lagi dengan batik Rifaiyah, di mana di situ betul-betul tergambar seni batik nuansa Islami, bagaimana dibawa oleh pendahulu-pendahulu dulu, dituangkan dalam suatu seni kreatif di dalam sebuah kain yang itu dinamakan batik. Jelas sekali tergambar di situ. Ya. Tentang batik Batang itu adalah sebuah karya kreatif batik yang memiliki nuansa multi budaya atau silang budaya yang sangat kuat. Batik Batang itu sendiri terdiri dari 2 macam jenis ragam hias ya. Yang pertama adalah batik bergaya pesisiran seperti gaya-gaya batik dari Pekalongan, Lasem, Madura, Cirebon, dan segalanya itu. Kemudian yang kedua adalah jenis batik bergaya keraton atau pedalaman yang kita bisa lihat contohnya batik Solo atau Jogja yang warnanya itu adalah sogan atau coklat, biru, hitam, dan putih. Nah, itu kira-kira secara umum tentang batik Batang. Untuk batik bergaya sogan atau keraton atau pedalaman dari Batang itu punya ciri-ciri yang menarik. Ada yang bergaya seperti Solo, itu yang dominan, dan ada yang bergaya seperti Jogja. Batik yang warna sogannya mirip Solo itu terutama diperoleh di sekitar tengah-tengah kota, yaitu daerah Proyonanggan, daerah Kauman, Horesan, Lebok Sari. Itu warna sogannya itu akan berwarna coklat yang kekuningan ya, dengan background yang lembut seperti punya Solo. Namun kami juga punya batik yang bergaya Jogja, yaitu di daerah Keramalan kita jumpai,
batik itu warnanya sangat kontras antara warna sogan yang cenderung coklat kehitaman dengan warna latar belakang yang berwarna putih. Namun demikian, bagaimanapun juga itu batik Batang memiliki itu pengembangan desain dan warna itu yang unik atau khas Batang sendiri. Sebagai contoh, motif-motif seperti banji dan parang ya. Banji itu biasanya dijumpai dalam batik pesisir, sedangkan parang di batik pedalaman. Di Batang itu bisa dikombinasikan menjadi motif yang disebut dengan parang tempe, karena bentuknya seperti swastika dan dari jauh kalau kita lihat seperti potongan tempe misalnya begitu. Batik pesisir Batang itu terdapat di daerah Denasri Kulon, di daerah Kalipucang Wetan, kemudian di daerah Klidang, khususnya Boresan, Kramalan dan sekitarnya, dan daerah Masin. Itu daerah-daerah yang memiliki ciri khas batik pesisir atau multiwarna bergaya bebas dari Batang. Daerah-daerah tersebut sangat perlu diidentifikasi karena keunikan desain batik dan ancaman tidak berlanjutnya regenerasi pembatik maupun pengusaha batik di daerah masing-masing. Awet cilik. Nggih, batik kula awet cilik. Umur piro? Nggih, umur SD niku batik niku tasih SD. Oh. Nah saiki sing batik iki ana sing teruske mboten? Mboten wonten. Yen neruske kula niki wawune simak. Oh, saking simake mboten enten teruske nggih. Nggih, neruske kula. Dari kekayaan karya-karya batik yang dimiliki oleh Kabupaten Batang harus dikembangkan dan dilestarikan melalui peran sentra kreatif rakyat yang dibentuk oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif berbasis seni dan budaya melalui Direktorat Pengembangan Seni Rupa, guna membantu meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Kemudian apa sih tujuan kita itu membentuk SKR? Tadi sudah saya sebutkan bahwa satu adalah memberikan peluang kerja ya kepada masyarakat. Kedua, mengurangi kesenjangan ya, terutama kesenjangan ekonomi karena kita lebih kepada pedesaan ya, kesenjangan ekonomi kota dan desa. Karena kan kita sentra kreatif kan memang di daerah-daerah kabupaten itu, at least itu ada di desa. Kemudian yang ketiga adalah bentuk dari partisipasi gender. Karena apa? Ternyata sentra kreatif ini diminati oleh kaum ibu-ibu dan generasi muda dari kalangan wanita. Nah, diharapkan setelah dia memperoleh kemampuan, meningkatkan kemampuannya, si ibu-ibu ini bisa membentuk home industry di rumahnya sendiri ya, home industry di tempat tinggalnya sendiri. Jadi dia bisa menjadi ibu rumah tangga, tapi dia bisa menjadi pelaku kreatif yang dimana hasilnya nanti bisa dijual. Jadi tidak mengganggu rumah tangga ya, kegiatan rumah tangga. Kemudian yang utama adalah kenapa SKR ini dipilih 5 kota, karena itu memang tempat-tempat destinasi wisata yang memang memerlukan, misalnya kalau ada sentra kreatif terbentuk satu banyaknya industri kreatif berupa kerajinan batik misalnya, tentunya wisatawan juga akan diharapkan dapat membeli hasil-hasil dari sentra kreatif itu. Jadi kenapa itu Batang? Kalau Batang itu ada memang ada hubungan emosional ya, dulu kan memang tempatnya, tapi kayak Toraja dan sebagainya kan tempat-tempat wisata itu. Saya kira itu. Kalau saya berbicara tentang seni tradisional batik yang ada di tempat kami, ini tidak bisa lepas dari peran serta pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga masyarakat luas. Bagaimana caranya agar batik-batik tradisional itu betul-betul diminati kembali, betul-betul diapresiasi sebagai suatu bentuk seni yang luar biasa. Karena disitulah penghargaan kepada mereka pembatik-batik tradisional yang mulai lama, semakin lama ini akan semakin terkikis, kalah dengan batik-batik yang dengan menggunakan mesin printing dan mesin cat.
Nah, oleh karena itu saya berharap sekali agar pemerintah pusat betul-betul bisa melihat pengembangan untuk seni tradisional batik ini. Kita mulai dari dasarnya, kita mulai dari awalnya, yaitu batik dulu. Demikian. Besar harapan untuk kedepannya, industri batik Batang mendapat perhatian, dukungan, termasuk perlindungan hak kekayaan intelektual atas kepemilikan karya budaya bangsa.